Ya, jadi mata kuliah kita ini adalah tata tulis ilmiah atau bahasa Inggrisnya academic writing. Ini kodenya yang di antara kode ini adalah 4 ini adalah tahun keempat ya. Jadi defaultnya adalah semester 7. Ya, meskipun kalau mata kuliah ini setiap semester diselenggarakan sesuai dengan di kurikulum seperti itu ya. Setiap semester diselenggarakan karena mengakomodir untuk yang biasanya yang ini yang tidak pas semesternya, mungkin 3,5 atau 4,5. Ini ada beberapa bentuk pengantar ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dosen pengampu, kemudian sumber informasi dan media komunikasi, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian tentang apa yang disebut dengan flip classroom, kemudian PLO dan CLO yang didukung oleh mata kuliah ini, kemudian silabus atau materi-materinya ya. Kemudian berikutnya adalah referensi, ya beberapa referensi, kemudian penilaian dan aturan pembelajaran. Ya, ini maaf, ini saya baru ingat ini belum diubah ya. Ini adalah yang semester lalu. Ini, tapi yang jelas saya masih ngajar ya. Nah, sekarang kelasnya jauh lebih sedikit, hanya 5 kelas ya. Kalau ini ada jauh lebih banyak, tapi sekarang lebih sedikit. Beberapa di antaranya ngajar, beberapa di antaranya tidak ngajar. Tapi saya masih ngajar. Kemudian sumber informasi dan media komunikasi untuk mata kuliah ini ada beberapa video ya, cukup lengkap ya videonya, video di LMS, di video Celo ya. Kita ada di situ, kalian bisa lihat videonya di samping video-video yang ada di perkuliahan tatap muka seperti ini ya, sebagai untuk saling melengkapi. Ya, meskipun di LMS ada informasinya yang selain video dan juga yang videonya juga ya, tetapi informasi terlengkap adalah di file RPS yang sudah saya share tadi di grup WA. Itu adalah informasi terlengkap tentang mata kuliah ini. Dan diharapkan nanti saya akan mencoba terus diupdate di file RPS tersebut. Nanti akan kita coba lihat file RPS-nya ya. Secara sekilas kalian juga bisa langsung bisa melihat sendiri. Saya sudah share linknya. Jadi kalau misalnya jika ada perbedaan antara slide ini dengan RPS, slide yang ini yang ditampilkan sekarang ini ya, berarti RPS yang paling up to date untuk informasi-informasi terkait dengan materi tata tulis ilmiah kita. Nah, ini ada beberapa sheet, kita bisa lihat di file RPS. Ya. Ya, ini ada pengantar ya, jadi ada dibuat sheet-sheet itu supaya lebih memudahkan, supaya bisa lebih lengkap juga. Ada pengantar itu ada deskripsi mata kuliah, nah, nanti kita akan coba membahasnya, kemudian ada deskripsi tambahannya, kemudian ada PLO-CLO yang juga akan kita bahas di slide pengantarin tadi, kemudian ada penilaian yang akan kita bahas juga di slide itu, kemudian ada beberapa referensi. Ini adalah sheet yang di pengantar ya. Kemudian ada sheet silabus yang utamanya isinya adalah di sini adalah materi-materinya ya.
Kemudian asesmen berupa tugas. Ini ada penjelasan tugas. Ini tentang tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, tugas 6. Kemudian ada resources per pertemuan, yaitu resources yang terutama berupa video dan juga mungkin slide atau barangkali ada yang lain yang sangat kita rekomendasikan. Meskipun kalian bisa juga mencari yang di luar ini, saya kira ada banyak ya yang bagus, yang bermanfaat, yang menarik, yang bisa kita gunakan ya di luar ini. Tapi ini adalah beberapa yang direkomendasikan, terutama tentunya adalah dari slide-slide tim dosen itu sendiri dan juga rekaman-rekaman yang sebelumnya, semester-semester sebelumnya. Kemudian direncanakan ada agenda pertemuan, setiap pertemuan itu agendanya apa, ini secara garis besar adalah seperti ini. Kemudian ada FAQ di sini yang mudah-mudahan bisa membantu dan kita coba untuk update terus ya. Ya, kemudian ini adalah rubrik penilaian. Jadi kalau mengerjakan tugas, itu tugas 1 apa yang akan dinilai. Tentunya oleh karena itu waktu mengerjakan tugas juga bisa mengacu ke daftar ini, ke rubrik ini untuk yang mau dinilai apa saja di sini. Kemudian ada catatan dan juga ini kalau diperlukan nanti kita juga akan ada yang perlu diupdate ya. Jadi meskipun updatingnya kemungkinan besar juga tidak signifikan, tapi kalau yang diperlukan ada yang kita update. Jadi tugas 1 apa saja yang dinilai, apa bobot penilaian per komponennya. Kemudian tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, tugas 6. Kemudian ya nanti ada sebuah daftar atau sebuah tabel yang kita gunakan untuk sebagai tool ya untuk dalam menjalankan, dalam mengerjakan tugas-tugas mata kuliah ini atau juga secara umum diharapkan bisa membantu dalam membuat tulisan, terutama adalah proposal dan laporan tugas akhir. Ya, kemudian ada contoh yang diharapkan terus dikembangkan. Ini contoh terutama, misalkan untuk tugas 1, yang tugas yang lain ini belum berupa contoh, tapi masih berupa template gitu ya. Nah, kemudian penjelasan tentang apa yang disebut dengan flip classroom nanti akan dijelaskan juga, kita bahas di slide tersebut. Kemudian ini adalah di IGADIS atau di IGRASIAS penilaiannya, CL1, CL2, CL3. Ini adalah sama seperti yang di awal tadi sebenarnya. Ini adalah bagaimana di IGRASIAS-nya nanti pemetaannya adalah seperti ini. Kemudian ini akan kita bahas nanti tentang komponen-komponen tulisan di proposal tugas akhir dan di laporan tugas akhir yang itu sebenarnya sangat terkait ya, karena memang sebagai satu kesatuan yang dimana mengapa ada seperti ini karena saat ini defaultnya ya dan juga umumnya kalian ini ya sedang mengerjakan proposal tugas akhir. Sedangkan untuk tugas mata kuliah ini sendiri adalah sebenarnya membuat ini laporan tugas akhir. Jadi memang ada perbedaan, tapi akan kita lihat bahwa ini saling terkait dan ini nyambung ya, meskipun tugasnya adalah ini di mata kuliah kita, mata kuliah tata tulis ini. Ya, tugasnya dari membuat draft laporan tugas akhir. Meskipun kalian belum sampai ke situ, dan insya Allah kebanyakan di antara kalian semester depan, tapi insya Allah bukan menjadi masalah yang terlalu besar. Ya, kemudian yang belakang-belakang ini tambahan ya, sheet belakangnya ada tambahan, ini adalah contoh saja. Karena yang dibuat untuk tugas
Dan ya sebagai tujuan utama dari mata kuliah ini adalah tujuan akhirnya salah satu yang paling penting adalah membuat paper yang untuk tugas akhir kalian. Nah, ini paper itu biasanya disubmit ya ke konferensi atau ke jurnal. Jadi informatika value seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh poin-poin review untuk jurnal atau konferensi. Contoh jurnal pertama ini yang real ya, bukan contoh yang tidak real. Ini adalah contoh yang real. Ada sebuah jurnal yang penilaiannya seperti ini, gitu ya. Jadi kita bisa mencoba menilai sendiri jurnal kita kira-kira untuk poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, yaitu seberapa nilainya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kedua ini adalah contoh real juga, jurnal konferensi. Contoh 3 ini juga real, semua real. Ada 4. Ini apa 4 contohnya di sini. Ya, oke, saya kira itu. Kemudian yang belakang-belakangnya ini apa lebih hanya sebagai tambahan aja. Kita balik lagi ke slide yang tadi. Satu. Oke. Sebentar lagi ini dulu. Ini saya stop sharing sebentar karena kalau di sharing dulu kemudian slideshow nggak bisa kelihatan kursornya seperti ini tadi. Saya stop sharing baru saya sharing lagi. Oke. Ya, ini udah. Kemudian untuk sumber informasi dan media komunikasi masih lanjutkan. Oh ya, untuk masing-masing kelas yang di tata tulis ini kan ada 5 kelas ya, masing-masing ada yang untuk komunikasinya antara dosen dengan mahasiswa, dengan grup, ada yang WA, ada yang Telegram. Sebenarnya saya biasanya menggunakan Telegram ya. Kemarin karena sebelumnya di-assign oleh dosen lain, kemudian saya menggantikan sehingga udah terlanjur WA. Tapi nanti saya akan sampaikan bahwa kita akan pindah ke Telegram ya, karena ini ada beberapa kelebihan yang menurut saya perlu kita menggunakan Telegram. Kemudian kita ada LaTeX user group ya. Di sini diharapkan kalian bisa ingin bergabung ya, meskipun di grup itu sebenarnya masih pasif, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang LaTeX ya, yang dimana LaTeX akan kita gunakan untuk mata kuliah ini untuk lebih memudahkan kita menulis. Tapi bukan berarti kita harus expert LaTeX, karena di sini dengan ada banyak contoh-contohnya nanti kita bisa sangat mudah untuk menggunakan LaTeX. Ini adalah grup yang terbuka untuk semuanya, di samping untuk mahasiswa juga untuk dosen juga. Ya, kalau ada pertanyaan tentang LaTeX nanti bisa disampaikan di sini. Juga barangkali ada yang kalian ingin share informasi tentang LaTeX. Ya, kemudian deskripsi singkat mata kuliah. Di mata kuliah tata tulis ini mempelajari tata tulis ilmiah. Dan kemudian juga sebagai tambahnya adalah teknik presentasinya untuk bidang informatika. Ya, jadi spesifik untuk bidang informatika. Ya, dengan menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan artikel ilmiah. Ini terutama memang kita tujukan ya spesifik laporan tugas akhir, atau lebih tepatnya lagi draft laporan tugas akhir di akhir
di akhir semester ini. Ya, di akhir semester ini. Jadi meskipun kalian belum mengerjakan tugas akhirnya sendiri, yang insya Allah kebanyakan di antara kalian semester depan, tapi kalian sudah mempersiapkan draftnya dengan sebaik-baiknya, sehingga untuk laporan tugas akhir, di mana laporan itu khususnya dalam bentuk artikel ilmiah paper yang akan disubmit di jurnal atau konferensi, itu draft itu sudah cukup siap ya. Di mana di situ yang menjadi perhatian di mata kuliah tata tulis ilmiah ini tentunya adalah tata tulis yang baik ya. Karena seperti tadi ya kita lihat di review jurnal atau konferensi ya, poin-poinnya itu ada yang berkaitan dengan tata tulis ya. Kemudian juga membuat slide dan mempresentasikannya. Karena untuk tugas akhir juga harus presentasi, harus membuat slide, harus presentasi. Baik itu di sidang tugas akhir maupun di konferensi, ataupun kalau jurnal nanti ada presentasi juga ya. Ya, jadi mata kuliah ini defaultnya adalah di semester 7 untuk yang 4 tahun ya, kurikulum yang 4 tahun defaultnya. Kemudian kalau untuk yang mengambil atau mencoba 3,5 tahun, ini artinya di semester genap sekarang ini ya. Ya, kemudian ini juga tadi agak kelewat ya di RPS ya. Yang di RPS tadi saya merahin ya. Jadi di sini ada core requisite ya. Artinya minimal harus diambil bareng ya mata kuliah penulisan proposal ini. Ya memang defaultnya seperti itu. Ya, ini ditulis di sini mata kuliah ini hanya boleh diambil oleh mahasiswa yang sedang mengambil atau sudah lulus mata kuliah penulisan proposal. Ya, karena yang dibuat sebagai tugas yang utama adalah topiknya adalah topik tugas akhir. Jadi memang sebagai paralel dengan mata kuliah penulisan proposal ya, sebagai pendukung untuk tugas akhir. Ya, karena mata kuliah ini adalah terkait erat dengan tugas akhir. Ya, mata kuliah ini diadakan mulai kurikulum 2016 ya, jadi cukup lama juga ya ternyata ya. Yang tujuannya adalah mendukung tugas akhir. Ya, karena tugas akhir itu merupakan mata kuliah yang mandiri, artinya biasanya tidak ada jadwal yang reguler ya dengan dosen pembimbing atau calon dosen pembimbing, sehingga diharapkan dengan tata tulis yang merupakan mata kuliah yang reguler ada per minggunya, diharapkan jadi lebih optimal tugas akhirnya. Di samping juga supaya dosen membimbing nanti konsentrasi ke konten. Karena konten itu juga sebenarnya yang paling utama kan, tapi kalau tidak didukung oleh tata tulis nanti malah disibukkan dengan tata tulis itu sendiri. Dan kalau tata tulisnya kurang bagus atau ya jelek gitu ya, nanti ya sangat mungkin bisa mempengaruhi kalau kita submit tulisan ke jurnal dan konferensi atau juga di sidang tugas akhir. Karena di sidang tugas akhir itu ada beberapa komponen penilaian, ada 3 komponen penilaian. Salah satunya adalah bukunya. Ya, jadi kalau kontennya bagus tapi bukunya katakanlah misalkan ya amburadul gitu ya, itu juga nilainya bisa jatuh ya. Karena yang namanya tugas akhir, yang namanya pelatihan penelitian itu juga harus dilaporkan, harus dikomunikasikan secara tertulis. Ya, ini adalah tugas di mata kuliah tata tulis ini. Ya, di 2016 dulu, awal-awal mata kuliah tata tulis ilmiah ini
mata kuliah tata tulis ilmiah ini di semester 6. Jadi sebelum penulisan proposal. Sehingga tugas di sini, tugas di mata kuliah tata tulis ilmiah ini topiknya adalah topik yang dari masing-masing mahasiswa yang kebanyakan belum punya topik tugas akhir. Sehingga kurang optimal hasilnya, kurang optimal prosesnya, kurang optimal dalam latihan tata tulis. Ya. Ini jadi semester 6 udah tata tulis dulu. Ya. Kemudian pada kurikulum yang lebih baru yaitu kurikulum 2020, mata kuliah tata tulis ini diubah menjadi 3 SKS, yang sebelumnya 2 SKS. Jadi sebelumnya 2 SKS menjadi dinaikkan menjadi 3 SKS. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan tata tulis dalam tulisan yang kita buat dengan lebih bagus lagi karena SKS-nya dinaikkan. Sehingga diharapkan bisa lebih memberi perhatian mahasiswa membuat laporan tugas akhir dari sisi tata tulisnya paling tidak secara lebih baik. Ya. Kemudian diubah dari menjadi semester 7 yang tadinya semester 6 sebelum ambil mata kuliah penulisan proposal diubah menjadi sudah mengambil atau sambil mengambil mata kuliah penulisan proposal atau mata kuliah tugas akhir mungkin. Ya, karena tujuannya adalah mata kuliah ini, mata kuliah tata tulis ilmiah ini adalah bisa mempraktekkan langsung. Jadi tugasnya itu adalah tugas membuat tulisannya itu dengan topik yang real yang memang sedang dibuat. Sehingga antara kalian membuat proposal tugas akhir dengan membuat tugas di mata kuliah ini jadi banyak miripnya gitu ya dari sisi dari isinya banyak miripnya, tapi di sini ditekankan bahwa tata tulisnya sebaik-baiknya. Ya. Dan kalau di penulisan proposal, calon dosen pembimbing bisa lebih konsentrasi ke kontennya. Ya, karena kita juga menyadari bahwa mencari topik, memilih topik, menuliskan dalam proposal, kemudian atau draft laporan TA ya, itu ya tidak terlalu mudah ya, jadi butuh konsentrasi sehingga perlu konten perlu ditekankan. Ya, sangat penting. Kemudian tata tulisnya itu sendiri juga penting. Oleh karena itu diharapkan dengan mata kuliah ini bisa lebih membantu ya. Jadi mata kuliah tata tulis ini konsentrasinya pada tata tulis dan teknik presentasinya, bukan ke kontennya. Ya. Jadi nanti kalau kontennya ada yang salah-salah, misalkan gitu, misalkan di mata kuliah tata tulis ilmiah ini kontennya bagi dosen calon dosen pembimbing itu disalah-salahin, ini salah ini banyak salahnya, banyak dicoret-coret. Ya, kalau di mata kuliah tata tulis ilmiah ini kita di samping kita sendiri juga nggak tahu ini benar atau salah karena mungkin topiknya kita bukan bidang kita dan kita memang konsentrasinya bukan ke konten, sehingga ya dari sisi konten kita tidak pernah menyalahkan ya istilahnya seperti itu ya, kecuali mungkin sangat terlalu yang secara umum udah diketahui kemudian itu salah misalkan gitu. Nah di materinya sendiri secara utamanya adalah sebenarnya membuat laporan tugas akhir. Ya ini sekali lagi laporan tugas akhir, bukan proposal. Ya, tapi akan kita lihat yang tadi saya sampaikan bahwa antara proposal dengan laporan tugas akhir itu ya sangat saling terkait ya. Ya, jadi membuat draft laporan tugas akhir, yaitu kalau yang namanya laporan yang berupa paper, ya ada judul, ada abstrak, ada bagian pendahuluan, dan seterusnya. Kemudian untuk presentasi, ya, teknik presentasi, yaitu bagaimana mempresentasikan laporan TA pada sidang tugas akhir atau pada konferensi atau pada istilahnya seminar yang diselenggarakan oleh informatika ya,
Karena kalau kita mengirim ke jurnal dan diterima, itu tidak ada presentasi. Dan oleh karena itu Fakultas Informatika menyelenggarakan katakanlah istilahnya sebuah seminar yang untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah berhasil mengirimkan tulisannya ke jurnal untuk presentasi di situ secara singkat ya. Ya, mata kuliah tata tulis ilmiah ini tidak membicarakan konten tulisan. Ya, saya kira tahu dan saya kira kalian juga sudah pernah belajar tata tulis ilmiah mungkin di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris atau mungkin bahkan di SMA ya. Tapi di sini mata kuliah tata tulis ilmiah ini orientasinya kalau yang di bahasa Indonesia mungkin kemungkinan besar ini lebih banyak penekanan ke bahasa ya. Sedangkan pada mata kuliah tata tulis ilmiah ini kita juga membicarakan hal yang spesifik untuk pembuatan tata tulis khususnya yang terkait dengan informatika. Sebagai contoh yang jelas, misalnya bagaimana menuliskan eksperimen, hasil eksperimen, dan analisis hasil eksperimen. Ya, ini perlu diketahui juga ya, bahwa di Fakultas Informatika kita mempunyai kebijakan, ya ini kebijakan tahun 2020. Ini ditandatangani tahun 2020 ya, Januari 2020. Itu kita mempunyai jalur untuk pengganti sidang tugas akhir. Jadi tidak harus menunggu sidang tugas akhir, karena sidang tugas akhir itu syaratnya adalah pelaksanaan sidang tugas akhir. Itu syaratnya harus semua mata kuliah sudah lulus. Semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh S1IF untuk lulus, itu udah lulus dan ini terakhir sidang tugas akhir itu. Terakhir gongnya ya untuk sebelum lulus S1IF ya. Tetapi dengan adanya pengganti sidang tugas akhir ini, kita bisa membuat paper sebagai laporan tugas akhir untuk dikirim ke jurnal atau konferensi. Hanya di sini syaratnya adalah harus tulisan tersebut berbahasa Inggris ya. Disebutkan di sini ini harus berbahasa Inggris ya. Ini harus berbahasa Inggris yang poin B3 atau A3, B3. Meskipun misalkan kekirim ke lokal ya, ke jurnal yang Indonesia, di sini jurnal Indonesia sangat banyak ya nanti. Itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, tapi ya kalau sebagai syarat pengganti sidang tugas akhir harus dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk tugas di mata kuliah ini boleh bahasa Indonesia nggak apa-apa. Boleh bahasa Indonesia boleh bahasa Inggris boleh. Kecuali untuk kelas internasional ya tentunya bahasa Inggris ya. Ya, saya kira ini suatu hal yang menarik pengganti sidang tugas akhir ini. Ya bukan hanya karena tidak harus nunggu sampai akhir semester depan ya untuk supaya lulus mata kuliah tugas akhir. Tetapi juga saya kira salah satunya misalkan nanti ya sering ada alumni yang membutuhkan ini CV dia itu sudah pernah punya paper di mana gitu ya, di jurnal mana atau di konferensi mana. Ya. Di samping juga ya kalau pengalaman sebelumnya, kalau konferensi terutama sebelum pandemi ya. Ya mudah-mudahan nanti semester depan udah agak normal lagi, pandeminya udah mereda. Itu bisa konferensi di luar kota. Ya, di luar kota Bandung, di Bali, di Jogja, di mana, di Kalimantan, atau bahkan di luar negeri. Itu cukup banyak yang seperti itu, mahasiswa yang seperti itu.
Dan kalau diterima dan diterima untuk konferensi-konferensi yang memang udah ditentukan dan itu tidak terlalu sulit banget juga enggak, karena banyak yang bisa, ya, itu ada ini ya, ada uang saku ya, artinya tidak 100% mahasiswa yang harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan, registrasi. Kalau registrasi biasanya dibayarin, kemudian kalau ya sebagian perjalanan bisa disupport dari kampus ya, yang pengalaman sebelumnya seperti itu. Ya, di samping juga ada contoh ya, contoh jurnal. Ya, kalau jurnal itu tidak traveling ya, dia tidak diminta presentasi dan tidak traveling. Yang traveling itu adalah kalau konferensi. Ini jurnal juga sangat banyak ya. Kemudian konferensi termasuk konferensi yang jurnal dan konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Informatika dan cukup populer dan setiap tahun. Dan sering juga diselenggarakan konferensinya di luar Bandung, bahkan kadang-kadang di Malaysia. Ya. Kemudian di sini ya, karena pembahasan tata tulis ilmiah ini biasanya tidak dilepaskan sama sekali dengan metode penelitian ya, maka pada mata kuliah ini juga mendukung juga ada konten yang menyangkut metodologi penelitian ya. Jadi membantu juga ya, sebenarnya tata tulis ilmiah itu bukan hanya bagaimana ejaannya supaya benar, ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada titik yang seperti itu ya, itu juga sangat penting. Tapi bukan hanya itu, tapi juga yang sangat penting juga adalah ini mendukung metodologi penelitian ya, yang secara umum ya, metodologi penelitian yang secara umum, seperti misalkan bahwa kalau kita dalam proposal kita merumuskan tujuan penelitian, maka eksperimennya harus selaras dan kesimpulannya harus selaras dan beberapa hal-hal yang lain seperti itu. Ya, jadi ya sekali lagi di sini tata tulis ilmiah bukan hanya berkaitan dengan bahasa saja. Ya, kemudian ini apa yang disebut dengan flip classroom. Ya. Ya, mata kuliah ini sangat menekankan pada praktek ya. Jadi teorinya sebenarnya nggak begitu penting. Teorinya itu suatu teori yang sederhana, yang mudah, ya. Dan karena juga mata kuliah ini penjelasannya udah agak cukup ya, ada slide-nya, video di samping ya, ada penjelasan tatap muka seperti ini. Kemudian ada contoh-contoh juga, maka diharapkan juga termasuk di semester ini kita menggunakan metode pembelajaran flip classroom. Mungkin meskipun tidak sepenuhnya, kita coba flip classroom. Apa yang disebut dengan flip classroom? Nanti akan kita lihat. Ya, penekanan pada praktek ini sangat penting karena tidak jarang laporan tugas akhir itu yang sebenarnya belum memenuhi syarat standar tata tulis ilmiah. Ya, bahkan bukan hanya tugas akhir, bahkan tesis S2 di kita juga ya ada, kita bisa jumpai seperti itu. Ya, ini flip classroom. Iya. Flip classroom itu salah satu intinya adalah mahasiswa itu aktif mempelajari materi kuliah secara mandiri sebelum pelaksanaan tatap muka perkuliahan. Sehingga pada saat pertemuan, terutama kita fokus pada diskusi. Diskusi yaitu dari praktek. Sambil praktek atau kalian sudah kerjakan, kita diskusikan untuk sebuah materi. Misalkan katakanlah waktu membuat abstrak. Ya, waktu membuat abstrak misalnya di suatu minggu
Nah, itu kalian sudah mencoba membuat draftnya dulu, kita diskusikan bagaimana membuat abstrak itu. Ya. Ya, ini kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Ini adalah yang tradisional, kemudian ini adalah yang flip. Yang di tradisional itu adalah kuliah dulu. Jadi ada materi-materinya dulu ya. Ya tentunya kalau ini ya apalagi kalau yang tatap muka ini seperti ini, jadi ada kuliah yang ya banyak penyampaian dari dosen, meskipun mungkin juga kadang-kadang ada juga diskusinya. Kemudian ada tugas, ada PR, ya aktivitas-aktivitas di rumah oleh mahasiswa yang materinya dari sini, udah dari sini. Ya misalkan katakanlah tentang abstrak gitu ya. Bagaimana menulis abstrak disampaikan oleh dosen, kemudian ada tanya jawab, kemudian ya tolong tugas membuat abstrak. Ya, dengan topik tugas akhir yang akan kalian buat. Nah, kemudian di sini PR-nya adalah mahasiswa di rumah membuat abstraknya, draft abstrak. Ya, tentunya bukan tidak final abstraknya, tapi draft abstraknya. Nah, kalau flip itu dibalik. Flip itu di sini gimana sih abstrak teorinya? Dilihat videonya. Video dari kelas ini, mungkin slide-nya, mungkin bahan-bahan dari luar, dari bahan-bahan beberapa yang direkomendasikan seperti yang di RPS, baca. Ya tadi disampaikan di slide sebelumnya bahwa teorinya itu sederhana, ya, sehingga tidak terlalu banyak mikir sebenarnya, tapi harus konsentrasi. Memang tetap ya ini dipelajari mungkin sekitar 1,5 jam, 2 jam sambil dicoba-coba ya, coba-coba membuat abstrak. Praktek membuat abstrak ya masih coret-coret pakai ballpoint atau ketik ya di sini untuk misalkan membuat abstrak, membuat draftnya. Meskipun ya kalau misalnya kalian masih belum begitu serak atau bukan begitu serak, belum begitu yakin, belum begitu mantap ya dengan yang kalian buat, masih oh ini gimana benar abstraknya seperti ini gitu ya. Nah, kita udah dibuat di sini. Nah, ini di sini didiskusikan bagaimana abstrak tersebut sehingga di sini seperti gambar di sini dosennya nggak begitu kelihatan karena kita banyak diskusi di sini. Oh abstraknya abstrak yang dibuat oleh mahasiswa A, mahasiswa B, kita sering diskusi dan di akhir pertemuan ini, tatap muka ini, diharapkan sudah lebih mantap lagi draft abstrak yang sudah dibuat. Dan yang terus perlu diingat-ingat bahwa topiknya, misalkan abstrak yang dibuat, atau tepatnya draft awal abstrak yang dibuat itu adalah memang topik TA yang mau dibuat ya, yang kalian penulisan proposal, sehingga nanti kita mencoba menyesuaikan jadwal antara mata kuliah tata tulis ilmiah ini dengan timeline pembuatan penulisan proposal tugas akhir kalian. Ya, jadi di sini waktu tatap muka di yang flip classroom ini tidak banyak membicarakan teori-teorinya, karena udah dipelajari di sebelumnya di sini. Ya, jadi urutan proses pembelajarannya setiap pekannya adalah ini. Ya, jadi di sebuah pekan sebelum pertemuan tatap muka, mahasiswa itu belajar mandiri. Ya, dari slide, dari video, dari dosen atau dan lain-lain bisa bagus kalau melihat juga dari yang lain-lainnya, bukan hanya terbatas yang dari mata kuliah ini. Kemudian secara mandiri mengerjakan PR praktek. Jadi PR ini dibuatnya bukan pasca pertemuan, tapi pra pertemuan. Ini udah sebelum pertemuan buat dulu, ya.
sesuai dengan topik pada pekan tersebut. Seperti tadi contohnya, misalkan pada pekan depan, misalkan katakanlah pada pekan depan itu mau membahas tentang abstrak. Maka sebelum mulai pertemuan tersebut, sudah secara mandiri mengerjakan membuat draft awal abstrak. Ya, di mana PR praktek ini pada intinya adalah mencicil tugas juga sebenarnya. Jadi karena kan tadi tugas utama dari mata kuliah ini kan adalah sebenarnya sinkron, selaras sama ini saling mendukung dengan tugas akhir atau dalam hal ini juga penulisan proposal. Kemudian mahasiswa mengerjakan PR materi yang akan tatap muka, jadi semacam pretest ini sebenarnya. Jadi pre-pertemuan. Pretest ini sebagai pre-pertemuan. Misalnya katakanlah ini diberi nama di RPS tadi PR minggu ke-1. PR minggu kedua. PR minggu ke-1 itu adalah materi untuk minggu kedua. Seperti misalkan PR minggu ke-1 sekarang. Nah, nanti kita akan lihat PR minggu ke-1 itu adalah ini untuk materi minggu kedua. Ya, atau kita lihat langsung ya. Kita lihat langsung contohnya. Ya, kita lihat di sini. Di materi ini minggu kedua. Ya. Minggu kedua ini apa? Ini apa? Oh, maaf, benar ya. Ya. Jadi minggu kedua ini materinya adalah struktur dan isi proposal dan laporan struktur dan isi dari proposal dan laporan tugas akhir TA ya, laporan TA dan juga materi yang lain ada dasar-dasar LaTeX. Sehingga PR yang sekarang ya, PR pretest untuk minggu kedua ini yang kalian kerjakan di minggu ini sebelum pertemuan hari Rabu minggu depan ini pelajari materi minggu kedua. Kemudian registrasi overleaf. Pelajari saya kira nggak susah. Nomor 2 registrasi overleaf sangat gampang. Kemudian pemanasan persiapan latihan latih overleaf. Ini juga masih pemanasan ya, masih gampang ya, masih gampang. Jadi sejak minggu pertama udah ada PR, yang PR ini masih pemanasan kalau minggu pertama, yang tujuannya mempersiapkan nanti waktu di minggu kedua di sini ini udah cukup siap untuk sebagai bahan pertemuan, sebagai bahan diskusi di sini. Ini contohnya seperti itu. Contoh berikutnya lagi, misalkan ini di minggu ke-3 materinya adalah ini. Ya, gambar, tabel, algoritma, simbol, dan formula matematika. Ya. Ya, di sini PR-nya yaitu PR minggu kedua, ya pretest untuk minggu ketiga, yaitu mencicil tugas nomor 1. Ya, dicicil aja kan, jadi tugasnya mencicil. Yang dicicil di tugas 1 ini nanti di hasil cicilannya ini dibahas di sini. Ya. Yang dicicil apa? Yang dicicil adalah gambar, tabel, algoritma, simbol, seperti ini yang dicicil. Yang dicicil karena tugas 1 itu bukan hanya ini, tapi ada yang lain-lain lagi. Ya. Jadi nanti di sini didiskusikan. Ya, meskipun tidak dinilai, tapi didiskusikan di sini. Ya, PR ini tidak dinilai ya. Kemudian mencicil tugas 2. Nah, tugas 1, tugas 2, dan seterusnya nanti akan kita bahas juga. Ya, dan pelajari juga tentunya materi untuk minggu yang ini. Yang materi itu maksudnya di sini dilihat di sini. Oh, materi untuk minggu kedua itu apa? Oh, ini di sini juga dipelajari. Untuk minggu ketiga ini dipelajari gitu ya. Ya seperti itu ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di
bisa menampilkan, oh bisa ya, bisa menampilkan juga. Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian pada saat jadwal kuliah, yaitu sinkronus, kita diharapkan lebih banyak diskusi dari hasil baik itu teori maupun hasil latihan praktek yang sudah kalian coba coret-coret ya. Kemudian tanya jawabnya. Ya, tanya jawabnya diharapkan karena kita jauh lebih sedikit penyampaian dari dosen, sehingga kita lebih banyak tanya jawab diskusi untuk keperluan mencicil tugas kalian. Kemudian setelah itu, setelah pertemuan, setelah pertemuan, ya coba dari hasil diskusi itu coba yang tadi waktu pertemuan belum baru didiskusikan, belum diperbaiki, mungkin beberapa, kemudian kalian coba untuk perbaiki, kemudian kalian di luar kelas memikirkan, oh ya ini untuk topik saya ini bagusnya misalkan untuk komponen abstrak ini adalah seperti ini atau bagaimana gitu ya. Ya seperti itu. Nah, itu adalah flip classroom itu adalah seperti itu ya. Kemudian kita membahas yang berikutnya, topik yang lain adalah program learning outcome. Ya, saya kira kita sudah sangat familiar dengan istilahnya PLO, istilahnya CLO. Saya akan mencoba mereview secara singkat ya. Ini learning outcome itu adalah capaian pembelajaran, yaitu artinya apa yang diharapkan tercapai dalam proses pembelajaran program studi S1 Informatika. Ya, jadi artinya setelah lulus nanti diharapkan dari Informatika TLU ini apa saja prodi S1 IF itu punya daftar PLO nomor 1, PLO nomor 2 ada beberapa PLO ya. Mungkin sekitar 15 atau sekitar 20-an PLO. Yang masing-masing PLO nomor 1 itu didukung oleh mata kuliah mana saja. PLO nomor 2 didukung oleh mata kuliah mana saja. Nah, ini PLO yang didukung oleh mata kuliah tata tulis ilmiah ini satu saja, ini PLO-nya. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kemudian CLO, Course Learning Outcome. Learning Outcome ini bukan program salah. Course Learning Outcome ya. Course Learning Outcome ya. Ya, course learning outcome sini adalah capaian pembelajaran course mata kuliah ini, mata kuliah tata tulis ilmiah ini. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah terampil menggunakan alat bantu latex. Ya, jadi ini ada alat bantu, namanya juga alat bantu, alat yang membantu, bukan alat yang menyusahkan kita. Yang sepertinya di awalnya ini rumit, sepertinya di awalnya ini gimana kenapa bukan WYSIWYG ya. Nah, ini kita menggunakan latex yang apalagi bagi informatika ini memudahkan, dan bukan orang informatika pun juga sebenarnya memudahkan ya. Karena latex itu dengan latex kita konsentrasi ke konten, bukan mengatur-ngatur margin kanan, margin kiri, atas bawah, bagaimana letak tabel supaya tabelnya tidak terpotong, dan lain-lain, dan banyak-banyak lagi. Kita sebagai penulis konsentrasi ke konten, bukan ke formatting. Nah, formatting diurusin oleh latex. Oleh yang nomor 1 ini diharapkan setelah lulus terampil menggunakan alat bantu latex, dan apalagi sekarang udah ada latex editor yang memudahkan, yaitu salah satunya Overleaf yang online ya. Dengan online kita, kalau yang offline kadang-kadang kalau pengalaman saya kadang-kadang perlu ada install ini, install itu ya. Nah, kalau di online
dulu saya lama menggunakan offline. Ya, kadang ada kesulitan kalau harus ada formatting yang spesifik, harus download dulu, install, kadang-kadang ada ya butuh waktu gitu ya. Nah, kalau di sini ini hampir nggak kita temuin seperti itu. Jadi sangat memudahkan. Di samping dengan online kita bisa sharing ya hasil latex kita ya. Jadi sudah intinya jauh memudahkan. Kemudian yang nomor 2, CLO nomor 2 adalah sebelum kita menulis ya, ini menulis di sini, kita mencoba mempelajari. Kita mencoba untuk menganalisis contoh-contoh paper di mana mempunyai tata tulis yang baik. Ya, tentunya kontennya juga baik, tapi kita tidak perhatikan konten karena itu kemungkinan besar bukan bidang kita. Tapi kita lihat tata tulisnya yang baik dan tentunya dengan beberapa variasinya ya. Yang baik itu bukan tunggal ya, yang namanya baik ada beberapa alternatif. Dan juga mungkin ada artikel juga. Jadi di sini ada 2 artikel nanti ya. Dan yang ada juga artikel yang kita kritisi, terutama yang ada ini sepertinya kurang, ini sepertinya perlu diperbaiki. Nah, di sini terutama adalah dari tulisan hasil tugas akhir yang sebelumnya kakak-kakak kelas kalian ya. Mungkin kalian mengkritisi ada abstraknya harusnya ada ini, ada itu menurut yang kita pelajari, ternyata di sini komponen ininya nggak ada, misalkan seperti itu. Nah, kemudian intinya di sini yang paling penting adalah menyusun artikel ilmiah. Ya, yaitu di sini adalah draft laporan tugas akhir. Sekali lagi, draft laporan tugas akhir, bukan proposal. Ya. Jadi proposal itu adalah awal dari laporan. Ya. Kalau sudah bisa membuat proposal tugas akhir yang baik dan lengkap, itu membuat laporan tugas akhir itu sangat-sangat dimudahkan. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai pendukung juga adalah membuat slide. Slide-nya itu dari artikel draft tugas akhir dan juga mempresentasikan secara singkat menggunakan slide tersebut. Ini silabusnya atau materinya. Jadi sebelum UTS ini pengantar mata kuliah, kemudian pengenalan struktur dan isi utama proposal dan laporan tugas akhir, kemudian pengenalan awal latex yaitu di pertemuan sekarang ini, kemudian struktur dan isi dari proposal laporan tugas akhir dan dasar-dasar latex. Kemudian ada gambar, tabel, algoritma, simbol, formula matematika, judul. Kemudian baru mulai tulisannya. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa kita mencoba untuk sebisa mungkin timeline-nya, jadwalnya itu sebisa mungkin sinkron dengan penulisan proposal. Di mana di penulisan proposal itu mahasiswa biasanya agak lebih yakin dengan judul yang akan diambil, itu tidak langsung di minggu pertama, tidak langsung di minggu kedua atau mungkin 3. Ini oleh karena itu judul mulai kita upayakan di minggu keempat itu udah ada kemungkinan judulnya baru mulai di sini. Ya, jadi makanya kita belum bahas tentang mulai judul baru di sini ya. Ya, jadi untuk juga memaksa kita memilih judul, kita mendiskusikan dengan dosen kelas penulisan proposal atau lebih tepatnya lagi juga calon pembimbing, ini judulnya apa, alternatifnya, kompromi dengan calon dosen pembimbing atau tim dari calon dosen pembimbing mungkin udah ada tawaran-tawaran judul dan kita ambil meskipun mungkin ya belum begitu sreg, tapi saya kira nggak masalah ya. Ya, kita ambil judulnya, mulai kita diskusikan di sini. Minggu keempat baru ini ya Pak, baru pemanasan, baru ini juga baru
abstrak itu juga saya kira masih ya judul saya kira udah di sini, topik TA harusnya udah fix ya di minggu keempat, pasca minggu keempat ini, sehingga nanti kita seiring dengan pembuatan penulisan proposal kita buat juga ini kita bahas secara teori dalam sudut pandang tata tulis dan dipraktekkan untuk tugas kalian dan dipraktekkan untuk tulisan proposal tugas akhir kalian. Ya, ini adalah tadi sebelum UTS, kemudian setelah UTS di sini. Ya, memang nanti juga kita lihat bahwa ini seperti di sini ya. Ini evaluasi. Mungkin ada pertanyaan. Evaluasi itu adalah pengukuran ya. Eksperimen di sini ada eksperimen termasuk sih yang banyak dipertanyakan ya di sini. Ada eksperimen di sini. Padahal kita kan di proposal belum eksperimen sama sekali, coding juga belum. Ya, jadi di penulisan proposal kan sama sekali defaultnya kan nggak ada coding ya. Nah di sini kenapa udah ada evaluasi? Evaluasi itu berisi eksperimen, salah satu yang pentingnya, dan analisisnya hasil eksperimen. Ya kalau di proposal, namanya proposal itu adalah rencana. Sebenarnya rencana tugas akhir yang akan dilaksanakan semester depan. Rencana yang bagus dan lengkap itu juga rencana bagaimana melakukan eksperimen. Dan rencana bagaimana melakukan analisis hasil eksperimen. Artinya dibuat pattern-patternnya, tabel-tabelnya, kalau seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, di sini, di evaluasi ini, ya tabel-tabelnya kita buat. Atau grafik-grafiknya, gambarnya kita buat draftnya. Sedangkan isinya, angka-angkanya di dalam tabel tersebut, eksperimen. Eksperimen katakanlah misalkan hasilnya berapa akurasinya, apa saja ini satuan untuk pengukuran performansi, apakah akurasi, apakah menggunakan F1, recall precision, AUC atau yang lain. Nah itu namanya proposal sebaiknya sudah ditentukan kita mau menggunakan F1, kita menggunakan akurasi, nah itu sudah ditentukan sehingga tabelnya kita bisa buat. Tabelnya ini adalah F1. Nah tabelnya sudah dibuat itu sebagai rencana yang bagus dan lengkap. Ya, kemudian mungkin pembandingnya, ininya kita menggunakan metodenya atau algoritmanya algoritma A. Kita mau bandingkan dengan yang ini, yang B, yang C, ya, misalkan gitu. Itu udah kita planning, kita proposalnya, sehingga kita udah bisa membuat skenario eksperimen dan isinya sendiri bahwa tabel itu isinya bahwa performansinya, akurasinya 75%, 80% itu kita mengira-ngira aja karena mata kuliah tata tulis ini juga kan nggak ada hubungannya, nggak sama sekali nggak menekankan konten dan memang kita kan belum tahu, kalian belum tahu, belum melakukan eksperimen, ya, ya seperti itu ya. Jadi ini yang banyak ditanyakan dan dipertanyakan ini adalah kenapa ada seperti ini, ya. Ya. Kemudian kesimpulan juga. Kan eksperimen juga belum. Kenapa ada kesimpulan? Nah, kesimpulan ini adalah juga bagaimana kesimpulan yang menurut tata bahasa bagus. Tata bahasa itu bukan tata tulis ya. Tata tulis itu bukan hanya dari sisi bahasa, tapi kesimpulan itu harus mengambil dari misalkan eksperimen. Tidak boleh kesimpulan itu misalkan dari teori. Kesimpulan itu tidak boleh mengambil dari logika misalkan. Nah, itu dari sisi tata tulis, ini nyambung dengan eksperimen di sini, nyambung dari sini. Dan kita latihan di sini di tata tulis ini. Dan kita membuat secara isinya sendiri kesimpulan ya dan eksperimennya itu angka-angkanya ngarang katakanlah ya kasarnya gitu, itu nggak masalah ya. Memang seperti itu memang kemudian ini membuat lampiran. Nah, kemudian bagaimana membuat draft, membuat laporan dari draftnya yang masih berupa poin-poin, belum berupa
kalimat-kalimat atau narasi yang nyambung. Ini masih berupa tabel, poin 1, poin 2, bahwa abstrak komponen pertama harus ini, atau misalkan pendahuluan batasannya itu adalah isinya ini. Nah ini tugas 3 itu adalah seperti itu poin-poin, kemudian bagaimana disambungkan menjadi sebuah tulisan yang sebagai draft tulisan yang kemudian nanti kalau finalnya itu disubmit. Ya. Ya. Jadi membuat poin-poin itu adalah tugas tersendiri, kemudian bagaimana dituliskan di sini. Jadi di sini menggunakan katakanlah sheet, ya spreadsheet atau belum masih poin-poin ya. Kemudian di sini baru menggunakan latex ya. Kemudian slide dan presentasinya saya kira jelas di sini. Kemudian sebagai tambahan adalah bagaimana menuliskan artikel dalam bahasa Inggris. Nah, untuk materinya di LMS ada, ya meskipun itu versi yang agak lama sebenarnya juga, tapi saya kira ada beberapa yang sangat penting juga untuk membantu disimak juga. Kemudian ada juga ini rekaman-rekaman perkuliahan yang sebelumnya, termasuk yang ini di semester ini saya berharap juga ada beberapa di rekam kemudian bisa disimak ya. Kemudian juga ada ya materi-materi yang lain yang perlu dipelajari secara mandiri. Ya konsentrasi membuat artikel ilmiah ya berupa proposal. Jadi terutama laporan tugas akhir. Ini adalah beberapa referensinya. Ini ada beberapa referensinya, bisa dilihat. Insya Allah semua referensi bisa bisa didapatkan. Ini ada beberapa referensi, termasuk juga penulisan dalam bahasa Inggris ya. Ya, sekarang penilaian. Di sini semua tugas, tidak ada UTS, tidak ada UAS, tidak ada kuis, kecuali nanti kita sedang rancang ada kuis dan ada kuis dan ya yang kuis itu tidak dinilai ya, tapi untuk supaya kalian ini saja untuk supaya siap sebelum pertemuan. Tapi itu menentukan kalau tidak mengerjakan artinya nanti bobotnya dikurangi itu aja. Jadi mengerjakan atau tidak mengerjakan itu nanti detailnya akan kita sampaikan. Yang intinya supaya waktu pertemuan tatap muka bisa diskusinya bisa jalan dan kalian sudah mencoba untuk menyimak materi yang akan kita bahas. Ini tugasnya ada beberapa tugas. Tugas pertama itu intinya adalah praktik latex. Ya. Bobotnya ada 15%. Kemudian tersedia contoh, boleh atau bahkan sebaiknya copy ya, dari yang contoh-contoh itu. Bahkan mungkin kalau nanti terbuka dari sesama rekan di semester ini ya. Jadi contohnya cukup banyak. Kita tidak perlu expert latex, tapi yang di sini adalah memanfaatkan latex ya. Dan selama pengerjaan menggunakan overleaf yang nanti di-share linknya ke semuanya. Ya. Ini tugas kelompok 2 orang ya. Kemudian tugas kedua ini adalah mengidentifikasikan dan menganalisis tata tulis. Ada 2 artikel, disediakan contohnya, kemudian di sini tidak menggunakan latex lagi, tapi kita konsentrasi ke tata tulis. Kita belajar tata tulis dari paper yang bagus dan paper yang kita rasa perlu kita kritisi. Kemudian tugas ketiga dan keempat ini adalah yang utamanya. Ini adalah 50% ya, 3 dan 4 dijumlahkan. Yang pertama, yang tugas 3 ini adalah membuat draftnya dulu berupa poin-poinnya. Bukan berupa tulisan, tapi hanya baru berupa poin-poin. Katakanlah seperti slide gitu ya. Seperti slide baru berupa poin-poinnya aja. Nah, kemudian di sini poin-poin tulisan kalian menggunakan topik tugas akhir kalian ya. Seperti tadi saya sampaikan, misalkan latar belakang tulis
sebagai satu ini satu seperti misalkan menggunakan Excel ini satu sel di ini atau menggunakan tabel yang di Microsoft Word gitu ya, pakai Microsoft Word atau pakai Excel misalkan Microsoft Word misalkan ya, pakai Microsoft Word atau Google Doc ya, di situ dituliskan ini pakai tabel misalkan, pakai tabel satu, di situ kita tuliskan isinya, latar belakang, kemudian yang bawahnya lagi ada sel tabel yang berikutnya, bawahnya ya di sini misalkan ya. Di sini kita gimana nih? Nanti aja lah. Ya itu jadi apa poin-poinnya ya. Jadi batasannya apa belum digabungkan jadi satu bagian pendahuluan misalkan seperti itu. Ya, poin-poin apa saja yang perlu dituliskan? Nah, ini kita pelajari di sini pada kuliah ini. Kemudian setelah poin-poin ditulis, kemudian disambung-sambung, dijahit, dijadikan tulisan yang yang berkelanjutan untuk menjadi paper. Nah, kemudian 5 dan 6 itu slide dan presentasinya. Nah, ini pengumpulan tugas, ini defaultnya seperti ini. Nanti kalau ada perubahan, itu yang paling up to date di RPS Singapura dan tentunya disampaikan di grup ya. Ya, ini penilaian, tadi komponen penilaiannya diunifikasi tadi udah ada, kemudian batas minimal, ini adalah karena tahun keempat, sehingga minimal harus C untuk lulus. Ya, di sini tidak ada tugas tambahan ya. Saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ya. Saya